Ya, silakan. Siapa itu? Yang mana? Saya terima kasih atas kesempatannya. Saya Nupel Pianpa, mewakili kelompok 1. Kali ini saya akan menjelaskan. Sebentar dulu ya, sebentar dulu. Saya harap semua mahasiswa yang masuk ke dalam Zoom, saya harap aktifkan semua videonya, ya. Aktifkan semua video yang belum diaktifkan. Silakan Dinda, lanjut. Siapa yang menjelaskan? Saya akan memaparkan sedikit. Nufi Alpian, Pak. Nufi ya, Nufi Alpian ya. Iya, Pak. Oke, Dinda, silakan. Pertama yang ingin saya paparkan, Pak, yaitu pengertian HAM. HAM adalah hak-hak dasar yang dimiliki oleh manusia sesuai dengan kodratnya. HAM juga, menurut pendapat Jan Metson dari Komisi HAM BPP dalam Teaching Human Rights. Pak. Ya, lanjut. Menegaskan bahwa HAM adalah hak-hak melekat pada setiap manusia yang tampaknya manusia tidak dapat hidup sebagai manusia. Selanjutnya, Pak, ciri-ciri HAM. Pertama, HAM tidak perlu dibeli ataupun diwarisi. HAM adalah bagian dari manusia secara otomatis. Mana? Halo, Pak. Alfian, lanjut. Iya. Ya. Kok di mana ini? Kenapa gelap sekali? Di rumah, Pak. Silakan lanjut, Alfian. Selanjutnya, perkembangan HAM. Selain Alfian, ada dari kelompok 1 yang mau persentase? Kalau tidak, nanti Alfian sendiri saja ya yang baca semua. Silakan, Alfian. Maaf, Pak. Lanjut, Alfian. Atau ada teman yang lain, yang bisa membantu, mungkin jaringan Alfian kurang bagus ya. Kelompok 1 yang lain, teman dari Alfian, ada yang mau membaca? Saya, Pak. Siapa itu, mana? Yang Fajrul. Ya, silakan. Ya, baiklah, saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh Alfian, yaitu perkembangan HAM di Indonesia. Ada 4 periode, yaitu yang pertama periode 18 Agustus 1945 sampai 27 Desember 1949 berlaku Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua yaitu periode 27 Desember Agustus 1950 berlaku Konstitusi Republik Indonesia Serikat. Yang ketiga yaitu periode 17 Agustus sampai 5 Juli. Dan yang periode terakhir yaitu periode 5 Juli 1959 sampai sekarang. Berlaku kembali Undang-Undang Dasar 1945.
Selanjutnya yaitu kelebihan dan kekurangan hak asasi manusia atau HAM. Kelebihannya yaitu yang pertama, warga negara bisa terlibat dalam hal-hal tertentu seperti pembuatan keputusan politik baik secara langsung maupun melalui wakil-wakil yang mereka pilih. Yang kedua yaitu warga negara memiliki kebebasan atau kemerdekaan menyangkut hal-hal hak-hak kebebasan yang telah mencakup dalam hak asasi manusia seperti hak politik, ekonomi, kesetaraan di depan hukum dan pemerintahan, ekspresi kebudayaan dan hak pribadi. Yang ketiga yaitu masyarakat yang telah memenuhi syarat tertentu memiliki hak untuk berpartisipasi dalam pemilihan pemerintahan atau pemilu. Yang keempat yaitu pengambilan keputusan dilakukan dengan cara bermusyawarah untuk mencapai mufakat. Yang kelima yaitu mengutamakan persatuan nasional dan kekeluargaan. Selanjutnya yaitu kelemahan dari HAM itu sendiri. Yang pertama yaitu adanya campur tangan politik. Yang kedua yaitu peraturan perundang-undangan yang lebih berpihak kepada kepentingan penguasa dibandingkan kepentingan rakyat. Yang ketiga yaitu rendahnya integritas moral, profesionalitas, dan kesadaran hukum aparat penegak hukum dalam menegakkan hukum. Yang keempat yaitu kedewasaan berpolitik. Yang kelima yaitu hukum HAM sifatnya internasional, maka apabila di suatu wilayah melarang hal terlarang, tapi di wilayah lain memperbolehkan, maka hal tersebut dihalalkan oleh hukum HAM. Selanjutnya yaitu pengertian aturan hukum adalah aturan hukum adalah cara di mana warga negara diatur oleh aturan hukum dan bukan dengan kekuatan orang lain. Hukum itu sendiri adalah posisi hukum yang memperlakukan sama terhadap semua orang yang berada dalam sesuatu yang sama. Selanjutnya yaitu menurut para ahli, aturan hukum adalah himpunan peraturan atau perintah dan larangan yang mengurus tata tertib suatu masyarakat. Selanjutnya yaitu kesimpulan dari materi yang kami paparkan, yaitu yang pertama, HAM adalah hak-hak dasar yang dimiliki oleh manusia. Sesuai dengan kiprahnya, setiap individu mempunyai keinginan agar HAM-nya terpenuhi. Tapi satu hal yang perlu kita ingat bahwa jangan pernah melanggar atau menindas HAM orang lain. Yang terakhir yaitu saran dari materi kami, yaitu sebagai makhluk sosial kita mampu mempertahankan dan memperjuangkan HAM kita sendiri. Di samping itu kita juga harus bisa menghormati dan menjaga HAM orang lain. Jangan sampai kita melakukan pelanggaran HAM dan jangan sampai pula HAM kita dilanggar dan diinjak-injak oleh orang lain. Mungkin hanya itu yang bisa kami sampaikan. Saya persilakan kelompok lain apabila yang ingin bertanya. Dari kelompok 3, Muhammad Fauzi 03. Oke, baik. Terima kasih pemateri. Ya. Muhammad Fajrul, apakah hanya 2 orang yang hadir kelompok 1 hari ini yang bergabung di Zoom? 3 orang, Pak. Siapa satunya? 4 orang, Pak. Iya, coba bisa disebutkan. Selain Nufi Alpian ya, selain Nufi Alpian, siapa lagi? Oh, 5 orang. Laude sama siapa satu? yang Laude Randakberg, Pak, sama Muidham. Muidam Nur Haslin sama Nupi Alfian. Cuma 4 ya? Sama Aris Munandar. Aris Munandar. Oke, 5. Ada lagi? Cukup ya, 5 orang ya. Nah, kemudian sebelum kita masuk di diskusi, saya tanya dulu kelompok 1. Sama Diki, Pak, masih ada Diki. Diki. Kelompok 1, apakah semua nama yang ada di sini itu berkontribusi di dalam penyusunan makalah ini? Semua nama 7 orang ini. Iya, Pak.
Oke, baik. Ya, selanjutnya saya berikan kesempatan kepada setiap perwakilan kelompok 2, 3, dan 4 untuk memberikan pertanyaan ataupun masukan kepada pemakalah kelompok 1 pada kesempatan kali ini. Saya persilakan kelompok 2, ada perwakilan? Kelompok 3? Ada Pak, ada Pak. Mau Kelompok 3 Pak. Kelompok Muhammad 3. Fauzi, Pak. Muhammad Fauzi. Ya, tolong Fajrul dicatat ya. Namanya Muhammad Fauzi dan stambuknya. Silakan Muhammad Fauzi. 023. Ya. Iya, Pak. Oke, silakan. Pertanyaan saya itu apa saja bunyi-bunyi pasal yang mengatur tentang hak asasi manusia yang ada di Indonesia? Oke. Fajrul diterima ya pertanyaannya tadi? Ada Iya, Pak. kelompok 4? Bisa ulangi, Pak? Ya Pak. Pertanyaannya, Pak. Iya, Fauzi, pertanyaan dari Fauzi, pasal-pasal apa saja ya yang mengatur tentang hak asasi manusia di Indonesia? Hak asasi manusia yang ada di Indonesia. Undang-undangnya Pak. Undang-undangnya. Yang mengatur tentang hak asasi manusia di Indonesia. Ya, undang-undangnya ya. Itu pertanyaan dari Iya, Fauzi, perwakilan dari kelompok 3. Yang lain? Kelompok 4 Ya, Pak. ada? Saya Pak. Kelompok Kelompok berapa? Iya, Nur Kelompok Sahira, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Waalaikumsalam. atas kesempatannya. Saya ingin mengajukan pertanyaan kepada kelompok 1. Bagaimana menurut Anda tentang perkembangan HAM di Indonesia sekarang ini? Apakah mengalami kemajuan atau tidak? Sekian dari saya. Oke, jadi pertanyaan Nur Sahira, bagaimana menurut kelompok 1 tentang perkembangan HAM dewasa ini? Ya, atau di zaman sekarang ini apakah mengalami perkembangan atau tidak? Ya, jadi saya harap semua anggota dari kelompok 1 silakan Anda mandiri mencari jawabannya. Kemudian kita setelah sesi pertanyaan berakhir langsung dijawab ya, siapapun itu bisa memberikan jawaban. Terakhir ada kelompok 2. Perwakilan kelompok 2 ada? Iya Pak, ada Pak. Yang mana? Saya Pak. Ya, Agung. Silakan. Agung Dwi Surya Putra Pak. Oke. Perkenalkan nama saya Agung Dwi Surya Putra, Stambuk 018. Apa saja pelanggaran HAM yang biasa terjadi di lingkungan sekitar kita? Ya. Menurut pertanyaan kelompok 2, apa saja pelanggaran-pelanggaran HAM yang terjadi di sekeliling ya atau yang berada di lingkungan kita saat ini. Gitu ya. Oke, saya kembalikan ke pemakalah. Siapa yang mau menjawab? Saya Ji Pak untuk pertanyaan nomor 1. Oke, silakan Haris Munandar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, untuk pasal yang menyangkut HAM atau hak asasi manusia adalah dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM. Disebutkan bahwa hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerah yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Setuju, Pak. Ada tambahan dari teman yang lain? Atau saya kembalikan dulu ke Fauzi. Bagaimana Fauzi?
Jelas Pak, jelas Pak. Terima kasih Alwaris Munandar. Oke, katanya Siap, sudah Kanda. jelas. Ya. Yang lain, ada pertanyaan yang lain? Saya Pak. Sorry, jawaban yang lain dulu ya. Saya Pak mau bertanya. Sebentar Iksan. Jadi sembari kelompok 1 mencari jawaban untuk 2 pertanyaan ini, saya jelaskan bahwa itu tadi secara khusus ya, secara khusus diatur dalam Undang-Undang 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Akan tetapi secara umum hak asasi manusia itu diatur di Undang-Undang Dasar ya. Nanti saudara bisa lihat pasal 28A sampai 28J itu mengatur tentang hak asasi manusia di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ini secara umum pengaturannya. Tadi yang dikatakan Aris Munandar itu tidak salah ya, itu benar. Itu pengaturan bersifat khususnya lagi. Khusus mengatur tentang hak asasi manusia. Ya, selanjutnya. Siapa lagi yang mau menjawab? Pak. Ya. Siapa itu? Saya Pak. Mau menjawab? Pertanyaan dari Agung. Pertanyaan dari Agung. Hesti Utami. Ya, silakan. Tadi kan pertanyaannya apa saja? Perkenalkan, nama saya Hesti Utami dari kelompok 1. Tadi kan pertanyaannya apa saja pelanggaran HAM di lingkungan kita. Di sini saya ambil 2 contoh. Yang pertama, orang tua menyiksa, menganiaya, atau membunuh anaknya sendiri. Yang kedua, anak atau orang tua memaksakan kepada anaknya sendiri. Bagaimana? Siapa tadi yang bertanya itu? Saya Pak, Agung di Ya. Putra Pak. Ya, bagaimana Agung? Ya Pak. Jelas Pak, jelas. Jelas. Oke. Ini pertanyaan terakhir lagi. Pertanyaan dari kelompok berapa itu yang terakhir? Dari kelompok 4, Pak, belum dijawab. Ya, pertanyaan dari kelompok 4. Bagaimana menurut Anda perkembangan hak asasi manusia dewasa ini? Apakah mengalami peningkatan atau mengalami bagaimana? Pendapatnya ini saja ya. Anda diminta untuk berkomentar tentang penegakan atau pelaksanaan HAM di Indonesia. Silakan. Laude mungkin mau menjawab? Mana Laude? Sebentar cari, Pak. Oke. Muidam? Langsung bisa bertanya langsung sama kita ini Pak. Boleh. Sebentar ya, sebentar. Setelah sesi diskusi ya. Oh iya. Boleh. Diki mungkin mau menjawab? Atau Fajrul? Ya, siapa itu? Saya Pak. Yang mana? Cari, Pak. Siapa yang mau jawab? Fajrul. Muhammad Hidam, Pak. Mau jawab. Muhammad Muidam. Ya, mana Muidam? Silakan. Saya akan menjawab pertanyaan dari Nur Sahira. Menurut saya perkembangan HAM di Indonesia belum sesuai dengan nilai Pancasila itu sendiri. Karena masih diperankan banyak orang di luar sana yang masih belum mendapat HAM-nya. Seperti kita ketahui, HAM atau hak asasi manusia sudah didapat sejak lahir,
Tapi mengapa sampai sekarang masih banyak yang belum mendapat HAM-nya itu? Oleh karena itu, bisa saya simpulkan kalau perkembangan HAM di Indonesia masih belum sesuai. Iya. Bagaimana Nur Sahira? Pak, sudah jelas. Ada tanggapan? Nggak ada, Pak. Nggak ada. Oke. Ya, jadi tadi jawaban siapa tadi itu? Muidam ya? Iya. Jadi ketika kita mempermasalahkan tentang bagaimana pelaksanaan ya, bagaimana pelaksanaannya atau bagaimana penerapannya hak asasi manusia dewasa ini, itu meskipun pemerintah sampai sejauh ini sudah melakukan berbagai kebijakan-kebijakan ya, melakukan berbagai aturan-aturan, mendesain berbagai pengaturan-pengaturan tentang hak asasi manusia, tapi sejauh ini ya dewasa ini masih banyak pelanggaran-pelanggaran hak asasi manusia ya. Itu dikarenakan karena belum sinkronnya ya, belum sinkronnya antara aturan-aturan yang telah dibuat oleh pemerintah dengan masyarakat itu sendiri ya. Masih banyak daripada baik itu oknum-oknum tertentu ya di pemerintahan maupun rakyat pada umumnya, masih banyak yang melakukan pelanggaran-pelanggaran ya terhadap hak asasi manusia itu sendiri. Kenapa demikian? Karena kita bisa kategorikan bahwa banyak baik individu maupun kelompok itu banyak masih memiliki pemikiran yang salah paham tentang hak asasi manusia ya. Banyak yang mengatakan bahwa kebebasan yang sebebas-bebasnya itulah hak asasi manusia, padahal tidak seperti itu ya. Banyak orang ketika ingin melakukan sesuatu kemudian dibatasi yang ingin dia lakukan itu, dia mengatakan ini sudah melanggar HAM, ini sudah melanggar hak asasi manusia, saya sebagai manusia. Tidak seperti itu ya. Konsep hak asasi manusia tidak seperti itu. Bahkan hak asasi manusia itu ya memiliki pembatasan-pembatasan ya. Di mana pembatasannya? Ketika sudah memasuki hak asasi manusia orang lain, maka disitulah terjadi pembatasan-pembatasan. Jangan sampai Anda berbuat, jangan sampai Anda berperilaku, jangan sampai Anda bekerja, jangan sampai Anda melakukan sesuatu. Tetapi apa yang Anda perbuat itu malah melanggar, ya, malah mengambil, malah mempengaruhi ya, kepentingan, mempengaruhi pekerjaan, mempengaruhi atau mengganggu orang lain. Ya, sehingga ini harus adanya kesesuaian pemahaman ya antara yang mana ini konsep atau yang seperti apa itu hak asasi manusia ya. Begitu Nur Sahira. Muhammad Iksan mungkin pertanyaannya boleh langsung disampaikan ya, tapi nanti saya langsung yang jawab saja ya, supaya setiap kelompok tidak dibebankan berbagai pertanyaan ya. Nanti saya saja yang jawab. Ya, gimana Iksan? Ada mau yang didiskusikan? Ya Pak. Ya, silakan. Yang mau saya tanyakan Pak, upaya apa saja yang bisa dilakukan untuk menjaga hak asasi manusia di era saat ini? Oke, yang pertama itu kita harus tahu ya, kita harus tahu hakikat daripada hak asasi manusia. Hak asasi manusia itu adalah hak yang diberikan oleh Tuhan, ya, hak yang diberikan oleh pencipta kepada ciptaannya yaitu manusia. Nah, karena itu semua ciptaannya pasti memiliki yang namanya hak asasi, ya. Karena demikian adanya, maka kita sebagai manusia, nah, kita sebagai individu, kita sebagai rakyat, kita sebagai masyarakat di dalam suatu kelompok haruslah saling menghormati setiap hak asasi masing-masing, ya.
Karena yakin dan percaya tidak ada pasti yang mau dilanggar hak asasinya sebagai seorang manusia. Yang kedua, itu yang pertama ya, kita harus saling saling menghargai ya, kita harus saling menghormati ya, kita harus saling menegakkan yang namanya hak asasi itu. Yang kedua ya, yang kedua kita sama-sama manusia ciptaan Tuhan. Jadi tidak ada yang levelnya lebih tinggi, tidak ada levelnya yang lebih rendah. Ya, maka itu kita harus menurunkan yang namanya strata sosial di dalam masyarakat. Semua sama, ya, semua sama memiliki hak. Jangan mengatakan karena Anda berdasi, ya, Anda pejabat, Anda mengatakan, weh, hak asasi saya sebagai manusia lebih tinggi ketimbang misalnya tukang becak dalam tanda kutip, mohon maaf, ya, tidak boleh seperti itu. Kenapa? Karena ini adalah hak asasi, sama semua, ya. Tidak ada yang dikatakan hak asasi presiden, tidak ada yang dikatakan hak asasi rakyat, tidak ada. Semua adalah hak asasi manusia. Itu dua konsepnya. Yang ketiga, kita harus pahami bahwa hak asasi manusia itu berbeda dengan hak dasar. Ya, hak asasi manusia berbeda dengan hak dasar. Apa perbedaannya? Hak asasi manusia bersifat universal yang diberikan oleh Tuhan kepada ciptaannya. Sedangkan hak dasar, hak yang diberikan oleh pemerintah atau hak yang diberikan oleh negara kepada warga negaranya. Nah, ini di sini berbeda, ya, berbeda perlakuannya. Kalau tadi di hak asasi manusia tidak boleh ada yang dibeda-bedakan antara manusia yang satu dengan manusia yang lainnya. Tidak boleh ada perbedaan, tidak boleh ada diskriminasi, tidak boleh ada strata sosial, tidak boleh ada perbedaan kelompok-kelompok tertentu di dalam masyarakat. Sedangkan kalau hak dasar itu bisa dibedakan, ya, yang mana haknya presiden, yang mana haknya dosen, yang mana haknya mahasiswa, itu bisa dibeda-bedakan. Kenapa? Karena itu merupakan kategori daripada hak dasar. Tetapi hak asasi manusia semua sama. Mahasiswa, dosen, presiden, semua sama. Kenapa? Karena mahasiswa, dosen, presiden itu semua adalah manusia. Sama semua haknya. Seperti itu ya, Muhammad Iksan. Bagus pertanyaannya. Siapa tadi lagi yang mau bertanya? Ada satu tadi. Saya, Pak. Ya. Mana? Ya. Silakan, Fauzi. Saya membaca artikel kemarin, Pak. Ya. Kan kemarin kasus yang sempat menggemparkan publik, Pak, itu yang penembakan anggota Front FPI ya di Jakarta. Terus kuasa hukum dari Front FPI itu melaporkan ke Komnas HAM. Terus polisi menembak anggota itu karena merasa terdesak dan membahayakan anggota kepolisian. Ya. Lantas dasar apa, Pak, yang membuat FPI itu melaporkan ke Komnas HAM? Bagaimana, Fauzi? Atas dasar apa? Dasar apa yang dipakai FPI sehingga melaporkan kepolisian ke Komnas HAM? Oke, ini pertanyaannya Fauzi ini seperti pertanyaan pengacara ini ya. Pengacara yang bertanya kepada hakim ya. Ini Fauzi mungkin salah jurusan ini ya. Harusnya Anda masuk ke Fakultas Hukum ini ya. Bagus ya. Jadi ini yang dikatakan mahasiswa, saya mau meskipun Anda jurusan teknik pertambangan, Anda juga harus mampu menguasai perkembangan informasi dewasa ini ya. Begitu seharusnya mahasiswa. Ya, bagus sekali. Bagaimana, kenapa FPI melaporkan tindakan kepolisian ke Komnas HAM? Ya, di dalam undang-undang ya ada yang dikatakan diskresi, ya, tindakan berlebih. Ya, itu sebenarnya dilegalkan itu ya. Misalnya kalau dalam suatu kasus-kasus tertentu kepolisian ya dapat melakukan penembakan langsung ya, misalnya ketika mengejar suatu narapidana atau ketika mengejar suatu tersangka kemudian tidak dapat ditangkap secara langsung, maka itu bisa dilumpuhkan ya. Itu ada diatur di dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Kemudian apa dasarnya ya? Apa dasarnya? Ini tergantung kepada perspektif FPI itu sendiri ya. Kemungkinan besar tanggapan FPI bahwa ini sudah melanggar hak asasi manusianya, bahwa kenapa tindakannya over ya,
terlalu berlebih tindakan daripada aparatur ini atau tindakan kepada aparat ini. Dari itu tanggapan itu menurut daripada kacamata FPI, ya. Mungkin saja pada waktu itu yang dilakukan FPI tidak semestinya diberikan yang seperti itu dari kepolisian, ya. Itu artinya ini kan tadi kita katakan kalau sudah ada tindakan yang luar biasa yang mengancam, ya, yang mengancam itu boleh diberikan yang demikian adanya, yang dikatakan sebagai tindakan diskresi. Sama dengan Muhammad Fauzi, ya. Muhammad Fauzi juga misalnya seperti ini. Muhammad Fauzi tiba-tiba tengah malam ada pencuri masuk di rumahnya, masuk di kamarnya, ya, menodongkan misalnya senjata tajam. Kemudian tiba-tiba Muhammad Fauzi ini di bawah bantalnya juga ada senjata misalnya, ya. Kemudian menembakkan kepada pelaku, itu bisa saja setelah pemeriksaan itu bisa diberikan penghapusan, ya. Artinya melindungi diri, ya, melindungi diri terhadap suatu pencegahan terhadap adanya tindak pidana yang akan diterima kepadanya. Itu diperbolehkan. Jadi nanti tergantung, ya, nanti tergantung Komnas HAM menilai. Komnas HAM menilai apakah memang ini ada pelanggaran hak asasi